Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Fitri Rosa, CGP Angkatan 9, akan melakukan wawancara mengenai dilema etika dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cililin, Ibu Dr. Anda N. Mimin Rukmini, MPD. Iya. Baik Ibu, sepengalaman Ibu menjadi Kepala Sekolah, ada kasus apa yang pernah Ibu alami terkait dengan keadaan di sekolah Ibu? Ya. Sebetulnya sih masalah-masalah tuh banyak ya yang namanya sekolah, tapi mungkin baiklah Ibu, pertama kali kemarin Ibu kan menghadapi kelulusan Neng. Oh iya. Menghadapi kelulusan tuh ada anak sakit ya. Sementara anak sakit itu memang sih tidak 1 semester penuh ya dia sakitnya, tapi menjelang taruhlah 1 bulan atau 1,5 bulan waktu itu ya. Nah sementara yang lain tahu bahwa anak itu sakit gitu kan, berarti otomatis kan dia tidak mungkin, kalau anak yang lain menganggapnya dia mungkin nggak lulus ujian atau nggak bisa ujian karena tidak sekolah. Nah tapi karena kita menganggap bahwa itu apa istilahnya, kasihan, anak itu kan kasihan, kita tugas kemanusiaan, dia kan kita mengantarkan bahwa anak sekolah itu kan untuk mendapat ijazah. Di akhir studinya dia mendapat ijazah, itu tugas kemanusiaan. Di sisi lain yang namanya apalagi di kampung itu kan harus dapat ijazah, kemudian apa, tugas kemanusiaan lah, wajar dikdas juga kan, begitu kan, wajar dikdas, kita harus 9 tahun. Nah sementara bagaimana untuk yang lain? Nah oleh kita, nah ke guru-guru itu ya silakan, misalnya ke guru-guru itu dilema kan itu teh. Nah silakan bagaimana Bapak Ibu, ya Bu memang kita nggak tega gitu kan ke anak itu, ini aja. Silakan mungkin Bapak dan Ibu koordinasi dengan orang tuanya gitu kan, anak itu bagaimana, nanti bisa saja kita susulan, tapi bagaimana mungkin untuk anak yang lain kan kasihan. Bukan gimana berarti tidak adil kalau ikut ujian mah gitu kan. Ya oleh kita ya dia ikut ujian susulan, misalkan tidak ketahuan oleh yang lain, tapi pada saat nanti misalnya pada saat perpisahan ya dia jangan diikutkan begitu. Tapi anaknya tetap lulus ya Bu ya? Iya tetap lulus, diusahakan untuk lulus dan mengerjakan sama tugas. Iya. Baik Bu, tadi kan kasusnya seperti itu ya? Iya. Ada anak yang jarang masuk karena sakit tetapi menghadapi kelulusan. Iya. Nah, jadi selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Iya. Seperti tadi Ibu ungkapkan itu kan, ya berarti sementara anak itu harus punya ijazah, sementara anak itu ya kita ingin pokoknya lulus, tapi bagaimana dengan anak yang lain? Gitu kan, ya di mata anak yang lain ya kita juga menutupi, tapi bukan berarti salah, karena kan dia tidak sekolahnya bukan karena apa-apa gitu kan, tapi karena sakit gitu kan. Ya sementara itu ya pada saat mau perpisahan, pada saat itu kan perpisahan secara umum udah biasa dilaksanakan di kampung itu kan. Jadi kalau perpisahan secara umum itu nanti perpisahan itu secara istimewa, nah anak itu ya jangan diikutkan dulu. Nah itu jadi supaya yang lain beranggapan oh berarti si itu tidak akan diluluskan karena tidak ikut perpisahan. Seperti itu ya, itu solusinya. Ya di samping dengan orang tua siswa, dengan gurunya juga diberi pemahaman oleh kita. Nah seperti itu Neng ya. Tadi itu kan masuknya pada dilema etika ya Neng ya. Nah istilahnya kalau bujukan moral ya sementara itu tidak ada ya, karena apa ya, sementara karena kan bujukan moral itu kan tidak melanggar soalnya kan ya tidak melanggar, istilahnya hanya kita sementara ada anak yang tidak sekolah kemudian supaya tidak ketahuan oleh orang lain, oleh siswa yang lain ya kita kan menghargai siswa yang lain supaya tidak sirik kan begitu. Nah itu jadi akhirnya ya tidak ada apa-apa seperti itu ya. Selama ini ketika Ibu dihadapkan pada sesuatu masalah, bagaimana Ibu menjalankan proses di sekolah, terutama untuk sebetulnya kalau ada masalah-masalah seperti itu ya di satu sisi memang dia itu baik atau masalah itu memang bermanfaat bagi yang lain. Di satu sisi lagi memang juga sama bermanfaat. Nah itu kan, nah itu sebetulnya tidak ada hal yang tidak bisa didiskusikan. Berarti baik Bu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya kalau misalnya prosedur itu kan kadang karena spontanitas, bisa jadi misalnya kalau Ibu misalnya kalau ada kejadian seperti itu misalnya Ibu langsung biasanya kalau karena medannya jauh kadang-kadang Ibu langsung Google Meet. Itu langsung aja itu, karena memang kadang-kadang di atas kalaupun memang sinyal agak susah, tapi kalau misalnya atau apa Pico, Ibu langsung Pico seperti itu. Jadi ketika ada sesuatu kasus tidak menunggu langsung ditemui, tapi karena kalau darurat atau ada medan yang memang medan di daerah sini rada berbahaya gitu ya Bu ya, berarti
memanfaatkan fasilitas teknologi itu Iya, ya, Bu, ya? Pikol dulu. Nah, selain itu ya itu setelah kalau kita bertemu di sekolah mah ya kita langsung diskusi itu, Iya. kemudian dengan aparat, dengan komite dan lain sebagainya, diskusi koordinasi seperti tadi. Iya. Ya, nah itu. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Iya. Yang pertama kalau terus terang bahwa karena ibu mah medannya berat di atas, ya pertama ya berarti yang pertama tantangan itu ya medan dulu. Medan. Kalau ada kejadian Kondisi alam, ya? kalau ada kejadian di sekolah itu kan berarti kita lihat dulu kondisi alam, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian tantangan yang kedua apa ya? Ya kita apanya tidak Biasanya apa? Komunikasi sesama guru apa sudah pasti paradigmanya sama gitu loh? ya. Atau ada yang tidak sependapat gitu, Iya. itu gimana, Bu? Oh iya, tantangan yang kedua, tidak semua orang langsung sepaham dengan Ya, kita. Jadi ya, kita ya. harus ada kesabaran. Kemudian kita juga harus bertanya, sudah paham apa belum? Boleh jadi misalnya apa yang kita kemukakan dia tidak paham. Iya. Nah, seperti itu Iya. termasuk tantangan. Jadi memahamkan orang itu juga termasuk tantangan. Iya. Jadi tidak akan langsung cereng Langsung mengerti. pada paham semua, Iya. sependapat semua gitu Iya, ya, Bu, ya? itu juga Iya. tantangan. Baik, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan? Kalau pengambilan keputusan, kalau misalnya langsung di sekolah ya ada sih satu orang guru, ada seseorang yang selalu memberikan yang pertama inspirasi, atau dia oh iya Bu sebaiknya ini. Nah dia yang ini ya, terutama yang memang saya juga kadang-kadang bertanya ini gimana sih menurut Bapak atau menurut Ibu. Nah seperti itu jadi saya bertanya ada. Itu lebih ke guru senior atau Wakasek, Bu? Wakasek. Oh, di Wakasek ya? Dia Wakasek, iya, memang tempat seperti itu karena memang kan kita seharusnya punya ada Partner seseorang, gitu ya? ada partner dulu, nah, setelah itu baru. Tapi partner juga tidak harus kita percaya 100%. Kadang-kadang karena memang yang namanya manusia kan ada kelemahan, ada kelebihan, tapi minimal ya kita dengan adanya dia lebih regreg lah gitu istilahnya apa ya? Istilah lebih regreg Apa ya? lebih tenang gitu ya. Pasti dalam ini pasti ada, kalau persahabatan dalam suatu organisasi pasti ada siapa sih yang lebih dekat. Tapi kita juga kan mau apa supaya manajerial kita bagus ya tidak memperlihatkan lah kepada orang lain. Tapi dia suka ini kan curhat kita kan gitu. Seperti itu. Baik, Bu. Tadi kita sudah berbincang mengenai dilema etika yang pernah Ibu alami ya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu ketika mengambil keputusan pada kasus dilema etika? Ya, yang namanya pembelajaran itu udah bisa lebih dari satu ya. Nah itu misalnya pembelajaran yang pertama yang namanya menjadikan orang lain paham itu kita menjadi bahagia, itu kan kemudian juga ya kita lebih akrab dengan orang lain, kemudian juga kita lebih mengetahui bagaimana sih tindak tanduk orang lain kan gitu ya yang kita pimpin. Nah itu kemudian juga kita belajar banyak dari dia sendiri. Jadi kalau belajar bukan dari sendiri kan gitu, dari keadaan gitu kan kita lebih banyak belajar, insya Allah juga kita lebih bijak sebetulnya. Nah itu kan hikmahnya kalau kita menyelesaikan sesuatu kita akan lebih bijak, insya Allah, Bismillah itu mana kayak begitu. Nah seperti itu sepertinya ya. Ya, terima kasih ya Bu atas wawancara hari ini. Saya juga terus terang jadi banyak pengalaman baru lagi. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Fitria Rosa. CGP Angkatan 9 akan mewawancarai mengenai kasus dilema etika ke Bapak Budi Ruhiat SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Saguling. Ya. Mohon maaf Bapak mengganggu waktunya ya. Iya, Pak. Baik Bapak, kasus apa yang pernah Bapak alami selama menjabat menjadi kepala sekolah? Terima kasih Bu. Sebenarnya banyak sih kasus yang dihadapi di sekolah itu, selain permasalahan guru, permasalahan siswa, permasalahan dengan eksternal ya. Tapi dari sekian banyak kasus itu ada beberapa kasus yang memberikan pelajaran yang penting untuk dalam mengambil keputusan. Di antaranya kasus ketika kami beserta rekan-rekan, utamanya wakil kepala sekolah, merencanakan untuk membuat anggaran sekolah. Ini sangat-sangat menantang sekali. Kenapa demikian? Karena anggaran sekolah itu menyangkut beberapa kepentingan. Di antaranya ya kepentingan untuk lebih memberikan fasilitas kepada siswa, kepentingan guru-guru juga ingin memberikan pelayanan yang lebih baik gitu ya. Dan masih banyak lagi sih sebetulnya kasus-kasus yang dialami. Berarti kali ini kasusnya mengenai rencana anggaran ya, penyusunan sekolah. anggaran Ya. sekolah. Misalnya contohnya apa nih? Nah, hal yang sangat memberikan tantangan kepada saya itu ketika dua orang wakil kepala sekolah antara Wakasek Sarana dengan Wakasek Kesiswaan, dua-duanya berharap memenuhi kebutuhan di media pembelajaran.
dalam media pembelajaran ini ada media pembelajaran yang bentuknya aplikasi, ada juga bentuk media pembelajaran yang real ya atau handout gitu ya. Sehingga dari dua itu harus memilih mana nih yang lebih efektif dari penyediaan dua sumber media pembelajaran tersebut. Baik, tadi kasusnya ya Pak. Lalu selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang Bapak alami tadi, yang Bapak hadapi tadi itu merupakan dilema etika atau bujukan moral. Jadi bagaimana mengidentifikasinya? Apakah ini dilema etika, apakah ini bujukan moral? Ya. Kalau menurut saya ini adalah dilema etika ya, sebab tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan hukum ya atau bertentangan dengan aturan. Kenapa demikian? Mereka punya keinginan sama-sama untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada siswa. Hanya dari kedua pilihan tersebut pasti saya harus memutuskan mana yang harus diprioritaskan dari kedua pilihan tersebut. Tentu saja pertimbangannya satu, keuangan sekolah, mana yang lebih efektif. Sebab kami berpikir walaupun misalnya dana di sekolah itu tersedia dan bisa kita mengaturnya sedemikian rupa, tapi saya lebih cenderung kepada yang lebih efektif dan efisien. Kenapa demikian? Karena hal-hal yang harus dibiayai oleh sekolah itu kan sangat banyak sekali ya. Bukan sekedar media pembelajaran, untuk kegiatan siswa, untuk peningkatan kompetensi guru ya, dan masih banyak lagi. Terutama pengadaan sarana dan prasarana belajar yang lain. Itu mungkin. Selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus seperti tadi? Ada dua kepentingan yang memang sama-sama penting, ada dua pilihan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan ketika dihadapi seperti itu? Oke, biasanya saya mempertemukan yang mengajukan anggaran tersebut ya, yang mengajukan untuk penyediaan sarana sekolah tersebut, mereka saya suruh untuk berunding terlebih dahulu. Mana nih yang lebih efektif? Mana nih yang bisa memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk siswa? Nah, akhirnya mereka punya kesimpulan dari dua pilihan tersebut, pertimbangan efektivitas penggunaan uang sekolah yang lebih efisien tentu saja. Nah, itu yang dijadikan dasar. Kemudian yang kedua, ketika mereka mengajukan anggaran tersebut, ada sisi penggunaan media itu bisa digunakan secara universal, bukan hanya spesifik satu mata pelajaran saja. Nah, ini jadi dasar pertimbangan. Saya selalu memberikan pertimbangan mana nih yang harus dipilih, karena jangan berpikir untuk satu mata pelajaran, tapi kita harus berpikir media pembelajaran yang kita adakan itu harus bisa mengakomodir bukan hanya satu mata pelajaran, tapi untuk mata pelajaran yang lain. Berarti kebermanfaatannya ya Pak ya, lebih luas lagi harapannya. Betul, ya. Baik, selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika dihadapi kasus dilema etika seperti tadi? Ya, pertama saya memberikan kesempatan kepada yang ingin mengajukan anggaran, silakan secara bebas diberikan keleluasaan apa yang akan mereka ajukan. Nah, setelah itu ada sisi pertimbangan, entah itu dari bendahara sekolah, entah itu dari setiap guru mata pelajaran, karena ketika menyusun anggaran sekolah saya selalu melibatkan tim, di mana tim tersebut bisa mewakili guru, bisa mewakili sarananya, ada dari wakasek sarana, kemudian termasuk juga bendahara. Nah, orang-orang tersebut memberikan pertimbangan hal yang efektif yang seperti apa yang bisa diutamakan dengan kemampuan anggaran sekolah yang ada di sekolah kami. Nah, langkah yang kedua setelah mereka diberikan kesempatan, mengadakan seleksi ya, artinya seleksi mengerucut kepada media mana yang atau anggaran mana nih yang akan jadi keputusan nanti. Jadi saya tidak mendikte harus A harus B ya, tapi sementara ini saya selalu memberikan keleluasaan, hanya nanti diambil mana yang lebih kebermanfaatan bagi sekolah kami, terutama juga bagi semua rekan-rekan guru yang lain gitu. Jadi lebih bersifat universal gitu. Kemudian yang ketiga, setelah ada pengajuan, setelah mereka mengajukan, saya mengambil keputusan berdasarkan masukan-masukan yang realistis, baik itu dari bendahara, dari guru mata pelajaran, ataupun dari sarana, dari wakasek sarana yang menjadi penanggung jawab ketika uang tersebut nanti dibelanjakan. Baik, dari beberapa langkah yang tadi yang Bapak anggap paling efektif? Yang paling efektif yaitu memberikan kepada guru atau wakil kepala sekolah itu
masukan-masukan yang banyak gitu Iya, ya. Sehingga ada pilihan, dari pilihan itu mana yang terbaik, mana yang sesuai dengan kemampuan sekolah. Berarti komunikasi apa ya? Itu Komunikasi yang- antara beberapa Betul. pihak gitu ya. Jadi ada pertimbangannya. Saya tidak harus ini harus begini, tidak begitu, tapi lebih mendengarkan aspirasi yang masuk dari setiap yang terlibat dalam penyusunan angka tersebut. Baik. Lalu ketika itu semua dijalankan, tantangannya apa? Ya, kalau tantangan itu pasti ada ya. Ya, Tidak mungkin dua pilihan memuaskan kedua belah pihak. semua orang. Ya, Pasti itu ya. pasti. Nah, tapi dengan memberikan alasan yang rasional ya, tantangan perbedaan keinginan tersebut mereka bisa memahami secara real gitu. Artinya ketika mengajukan A, si B mengajukan opsi B misalnya. Nah, setelah ada perundingan, setelah ada musyawarah yang berdasarkan kepentingan baik buruknya, efektif atau tidaknya, ini mereka paham juga akhirnya. Jadi masalah perbedaan pendapat antar satu dengan yang lain itu kan memang manusia Ya, ditakdirkan pasti. seperti itu gitu ya. Hanya akhirnya mereka paham juga bahwa inilah keputusan yang harus diambil, dan keputusan tersebut betul-betul memiliki kemanfaatan bagi sekolah dan seluruh elemen sekolah gitu. Jadi tantangan itu ya namanya orang kecewa mah pasti ada Iya. gitu. Jadi tantangannya siap misalnya di awal gitu ya. Iya. Siap pasti ada yang tidak suka Iya, yang dengan tidak keputusan, terakomodir. ya itu tidak terakomodir. Iya. Tapi ketika diadakan diskusi, diadakan komunikasi, apalagi Betul. tadi alasan-alasan mendasar yang realistis, gitu Iya. apa ya. Jadi harapannya mudah-mudahan bisa diterima. Nah, tapi selama ini yang saya alami gitu ya, dari tantangan yang dihadapi dengan perbedaan pendapat, ketika mereka paham akan alasan yang real, Ya. tentu saja hal-hal tersebut bisa tereliminir gitu ya. Menerima gitu Menerima. ya, Pak ya. Nggak tahu sih di belakang ya, tapi mudah-mudahan nggak gitu. Baik. Selanjutnya Pak, ketika misalnya gini ya, Bapak dihadapi oleh suatu kasus dilema etika, apakah ada jadwal tertentu untuk penanganan kasus-kasus tersebut? Pengalaman saya selama ini, saya tidak pernah membuat jadwal yang kaku gitu ya. Apalagi yang namanya permasalahan di sekolah itu tidak pernah bisa dijadwal gitu. Kalau masalah itu nggak pernah bisa Nggak direncanakan dari awal Nggak ya, Pak? direncanakan. Tentu saja sifatnya insidental ya. Kemudian ketika masalah tersebut harus segera ditangani ya pada saat itu juga. Hanya kita lihat-lihat situasi gitu. Jadi jangan sampai melibatkan orang yang memang tidak punya kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ketika misalnya kita sediakan ruangan khusus atau di ruang bisa di ruang kepala sekolah atau di ruang tertentu lah, di mana masalah yang bisa dipecahkan itu betul-betul hanya mereka yang punya kepentingan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi jangan sampai di depan orang yang tidak punya kepentingan kita langsung Dibahas gitu ya, itu Pak? kan riskan juga Iya, kan iya, ya. iya. Gimana pun walaupun kita ada keterbukaan di sekolah, tapi yang namanya keterbukaan itu tidak selamanya semua harus terbuka gitu ya, tapi harus ada sisi-sisi yang dimana punya kepentingan enggak ini orang tersebut gitu. Kalau memang tidak, ya saya tidak mungkin ikut sertakan dalam penyelesaian masalah tersebut. Berarti untuk jadwal ya memang tidak bisa dijadwalkan, Tidak bisa. karena memang kasus itu biasanya spontanitas ya Pak ya. Iya. Lalu untuk penyelesaian ada tempat dan waktu Iya, khusus khusus. untuk dalam hal itu. Nah, Betul karena- seperti itu ya. Betul Ya. sekali. Baik. Ketika menghadapi kasus-kasus seperti itu Pak, apakah ada orang atau enggak faktor-faktor yang mendukung untuk pengambilan keputusan kasus dilema etik? Tentu saja ada. Saya sebagai pemimpin sekolah tidak mungkin mengambil keputusan berdasarkan hasil pemikiran sendiri. Semua yang saya putuskan itu selalu melibatkan beberapa orang yang harus terlibat di dalamnya. Di antaranya ketika berhubungan dengan anggaran, tentu saja bendahara itu harus terlibat. Kemudian Wakasek Sarana yang punya penanggung jawab pengelolaan barang juga harus terlibat. Kemudian Wakasek Kesiswaan yang nanti akan memetakan apa yang sudah direncanakan juga harus terlibat. Nah, orang-orang tersebutlah yang saya selalu ikut sertakan dalam menyelesaikan permasalahan dilema etika ini. Kenapa demikian? Saya tidak mau disebut sebagai pemimpin yang otoriter gitu ya. Dengan melibatkan banyak orang, dengan melibatkan pendapat dari setiap orang, tentu saja hasil keputusan yang diambil pun itu akan lebih matang karena ada masukan-masukan yang mungkin saja tidak terpikirkan oleh saya gitu ya, tapi ternyata oleh rekan kerja saya di sekolah bisa mengeluarkan ide-ide yang cemerlang, sehingga
masukan dari orang-orang rekan kerja saya itu sangat saya selalu ikut sertakan, sehingga keputusan yang diambil walaupun tidak mungkin suatu keputusan mengenakan untuk Memuaskan memuaskan semua untuk semua, pihak itu ya, pasti Pak ya? tidak ya, hanya minimal jangan terlalu banyak lah orang yang tidak puas dengan keputusan yang saya ambil. Paling tidak mengakomodir banyak Mengakomodir pihak. dan memberikan pemahaman juga, Bu. Oh iya. Karena apabila mereka saya mengambil keputusan dan mereka tidak dibawa berpikir secara rasional, mungkin akan timbul stigma-stigma negatif gitu ya. Oh, keputusan Bapak itu begini. Tapi kalau saya jelaskan secara gamblang, ini nih sisi positifnya, ini hal yang perlu kita hindari. Nah, dari hal-hal seperti itu mereka bisa paham tujuan utama kita ingin memberikan pelayanan terbaik untuk siswa, ingin memberikan hal-hal yang efektif juga bagi anggaran sekolah gitu. Jadi lebih komprehensif lah kalau lebih bisa saya katakan seperti itu gitu. Baik. Ya, alhamdulillah ya Bapak ya, dari tadi diskusi kita wawancara kali ini tentang dilema etika, tentang kasus-kasus yang pernah Bapak alami gitu ya, yang pernah Bapak hadapi, itu pasti dalam perjalanannya menyisakan pembelajaran tersendiri ya. Nah, sekarang menurut Bapak dengan beberapa kasus, banyak kasus yang telah Bapak hadapi tadi, pembelajaran apa yang bisa Bapak petik dari kasus-kasus dilema itu? Ya, banyak sekali pembelajaran yang saya dapatkan ketika saya memutuskan suatu permasalahan hubungannya dengan dilema etika ya. Di antaranya yang pertama, saya bisa paham keinginan dari setiap guru yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, saya mempertimbangkan kemampuan sekolah. Dengan jumlah siswa sekian, berarti saya harus membuat rencana juga yang realistis gitu ya. Kemudian yang berikutnya bisa setelah mendengarkan, setelah mengetahui anggaran yang ada di sekolah, keputusan yang diambil tentu saja selalu dengan komunikasi yang baik antar personal yang terlibat di dalamnya. Nah, hal-hal yang seperti itu alhamdulillah sampai dengan saat ini, lebih kurang saya sudah setahun lebih ya mungkin jadi kepala sekolah, bisa memperlancar komunikasi antara rekan, antara saya dengan semua rekan-rekan yang ada di sekolah gitu ya. Manfaatnya banyak sekali, diantaranya mereka bisa paham kondisi sekolah. Jadi bukan sekedar keinginan yang mereka sampaikan, tapi juga bisa memahami kondisi kemampuan yang dimiliki oleh sekolah. Itu mungkin diantaranya. Berarti guru-gurunya jadi lebih aware mungkin ya Pak ya? Selalu ya, saya selalu jadi, beri kesempatan untuk menyampaikan dan lebih keinginannya. nanti bakal akan lebih tumbuh rasa Betul. memiliki yang lebih gitu ya. Iya, kemudian ide-ide yang mereka sampaikan juga dengan diberikan peluang untuk menyampaikan keinginan mereka muncul secara alami gitu ya, natural gitu. Jadi inilah sekolah kami gitu. Inilah keinginannya. Yang namanya guru-guru pasti punya gitu banyak keinginan. Tapi kita seleksi, kita bikin skala prioritas sehingga mereka paham apa yang diputuskan itu betul-betul sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan bukan hanya kemampuan keuangan ya, kemampuan Bapak dan Ibu guru yang ada di sekolah kami juga itu jadi bahan pertimbangan. Misalnya gini, jangan sampai memaksakan sesuatu yang memang untuk guru tersebut udah mentok gitu. Misalnya dalam hal penggunaan aplikasi untuk saat sekarang ya guru-guru yang sudah mentok kan nggak bisa dipaksakan gitu. Tetapi kita buat tim sehingga mereka bisa merasa dapat dukungan gitu dari yang lain. Baik, berarti banyak sekali pengalaman yang bisa dipetik dari berbagai kasus ini ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya, baik untuk Bapak sebagai kepala sekolah dan sekolah Bapak gitu untuk lingkungan sekolah, untuk saya juga sebagai ilmu menjadi dasar gitu untuk kasus-kasus nanti ke depan. Terima kasih Bapak atas wawancara hari ini. Maaf sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuni Fitria Rosa, CGP Angkatan 9, akan mewawancarai Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Ngamprah, Pak Didin, SPD MMPD. Selamat siang, Pak. Siang, Bu. Pertama, Pak, apa kasus yang pernah Bapak hadapi dalam masa kepemimpinan Bapak selama menjadi Kepala Sekolah? Ya, kasus-kasus yang pernah dihadapi selama kepala sekolah, mungkin ini baru tahun ya jadi kepala sekolah. Kasus yang dilema gitu ya? Iya. Ya, kasus dilema yang pernah dihadapi selama jadi kepala sekolah, yaitu ketika ingin gitu ya. Ketika ingin jadi kepala sekolah aja dulu ya. Ketika ingin menjadi kepala sekolah itu ada dilemanya,
dilemanya, yaitu misalkan kalau saya menjadi daftar kepala sekolah, apakah saya siap untuk ditempatkan di mana saja se-Kabupaten Bandung Barat, di mana tempatnya yang begitu luas, ya. Sedangkan rumah kita sudah menetap gitu ya, sudah menetap tinggal di suatu tempat. Bila keterima misalkan ya, keterima kemudian diangkat ditempatkan yang jauh dari tempat tinggal, ya, apakah sudah siap? Ya, sementara kita ingin mencoba gitu ya, ingin mencoba untuk melanjutkan karir gitu ya, melanjutkan karir di kepala sekolah, dari guru gitu, di kepala sekolah. Nah, itu benar-benar dilema gitu ya, antara ikut atau tidak. Tapi setelah dengan berpikir matang ya, dengan masak-masak, dan juga sudah berbicara dengan keluarga, andaikan saya lulus kemudian bisa ditempatkan di tempat pun jauh dari tempat tinggal, ya siap. Apakah mau di Dukdang istilahnya, atau mau nginep semalam di sana kemudian ya Untuk di kantor. ya di kantor boleh gitu, nginep di kantor kemudian ya tidak tiap hari lah, misalkan kita misalkan 1-2 hari satu out, kemudian lanjut lagi hari berikutnya mantap lagi pulang, kan 5 hari kerja misalkan gitu ya, Senin Selasa misalkan, Rabunya diam di rumah, kemudian Kamis Jumat nginep lagi, pulang gitu misalkan begitu. Itu dalam karir gitu ya, dalam karir. Kalau dalam Profesional. dalam institusi ya, ketika sudah jadi gitu ya, dilema yang pernah dialami yaitu ketika ketika mengambil keputusan antara misalkan suatu kegiatan lah, mengambil suatu kegiatan ini sementara adalah bagus gitu ya, sementara dananya tidak mencukupi. Ya, selaku pimpinan itu harus benar-benar mengambil keputusan ya. Karena ini kegiatan kesiswaan misalnya gitu ya, walaupun tidak di KKS-nya tidak ada misalkan, tapi ini anaknya misalkan peluangnya bagus ya, peluang untuk menangnya lah misalnya, peluangnya untuk menangnya bagus. Nah, itu menjadi dilema ya, pembimbingnya ingin mengikuti ya, sedangkan keuangan di sekolah tidak mencukupi ya, itu dilema yang harus benar-benar diputuskan ikut atau tidak. Kalaupun ikut ya mau tidak mau sekolah harus mendanai gitu kan, tidak mungkin kan misalkan dari mereka udunan gitu lah. Nah, itu suatu dilema yang benar-benar harus diputuskan oleh kepala sekolah sekaligus pemimpin dan pengambil kebijakan di suatu sekolah tersebut. Itu yang pernah ditemui. Berarti di satu sisi kepentingan lebih umum ya Pak ya, kan kepentingan siswa ya, kita bicara kepentingan siswa, tapi di sisi lain ada kepentingan secara institusi terkait dengan anggaran gitu ya Pak ya. Anggaran ya, finansialnya misalkan itu tidak termasuk di dalam rencana. Ya, belum ada di RKS nanti. Iya, di awal tidak ada rencana tiba-tiba tahu-tahu ada gitu ya Pak ya. Berarti kan itu termasuk pemimpinnya kan semangat gitu ya, ingin ikut. Dan sekolah tidak mengizinkan kalau uang pribadi, misalnya uang udunan dari siswa atau uang pribadi dari pembimbing gitu ya. Sementara mereka ingin ikut, sedangkan kita tidak ada dana dan tidak ada di rencana keuangan anggarannya, tidak ada, setelah disusun oleh sekolah. Itu dilema yang benar-benar harus diputuskan oleh pemimpin sekolah selaku pengambil kebijakan. Selama ini ketika Bapak dihadapi akan suatu kasus, pasti banyak kasus ya, hanya saja kan ada kasus-kasus yang itu merupakan dilema etika atau merupakan bujukan moral. Bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus tersebut? Apakah itu dilema etika ataukah bujukan moral gitu? Cara mengidentifikasi dari Bapaknya seperti apa? Mengidentifikasi antara bujukan moral dengan dilema etika itu dilihat dari dari kasusnya gitu ya, dan juga dari nilainya gitu lah, dari nilainya misalkan untuk dilema etika kasus tadi misalnya. Untuk kasus-kasus yang tadi misalkan itu ya, satu sisi ini juga baik, satu sisinya juga baik gitu ya.
Nah, untuk mencari yang terbaik itu yang susah itu gitu ya Bu ya. Ya, di sini dilema etika kita yang harus diambil gitu ya. Itu antara bujukan moral gitu ya. Iya, kalau dilema etika kan yang Iya. tadi ya Pak ya? Ya. Iya. Jadi Sama-sama baik. itu yang di dilema ITK itu yang paling susah itu Bu ya. Ini yang baik, ini Yang baik. juga baik. Nah, itu diambilnya itu kita harus melihat dari yang pertama gitu ya. Pertama adalah mana yang madorotnya Oh, berarti yang lebih paling banyak. sedikit, mana yang paling banyak. Ya. Berarti berdasarkan asas mudarat manfaat ya Pak ya? Ya itu. Kemudian mana yang dirugikannya paling sedikit dan mana yang dirugikannya paling banyak. Ya kita pasti yang paling sedikit gitu ya. Dan kita jangan ada ya rasa kasihan gitu ya. Jangan ada rasa kasihan, kasihan si ini mah. Jadi kita mengambilnya dari hati nurani gitu ya. Dari hati nurani yang paling dalam, yang benar itu ini. Pokoknya Yang paling moderatnya sedikit ini. Jadi jangan dilihat dari rasa kasihan. Kasihan si ini mah paling dekat dengan kita, suka masih berarti subjektivitasnya dikurangi gitu ya. ya? Itu. Jadi hilangkan dulu lah itu. Hilangkan dulu untuk kasus yang dilema etika mah. Ya nawe gitu. Itu mau dikesampingkan dulu untuk sementara. Ya, Ya. gitu. Ya, Itu Bu. kalau yang bujukan moral gimana Pak? Kalau misalnya kalau dilema etika kan tadi win-win solution itu ya, berarti gitu. Kalau untuk bujukan moral mengidentifikasi ini dilema etika, ini bujukan moral gitu. Kalau bujukan moral itu yang satu melanggar hukum misalnya, yang satu gitu. Iya. Dalam bujukan moral gitu ya. Ya, kita harus melihat ke aturan gitu ya. Ya, di sini di suatu institusi gitu ya. Di suatu institusi pasti ada aturan gitu ya. Aturan di mana itu sudah disepakati ataupun aturan yang betul-betul Secara sudah tertulis yang perundang-undangan yang telah dibuat sesuai dengan payung hukumnya gitu ya. Nah, itu pasti ada di disepakati gitu ya. Ini yang boleh, yang tidak. Nah, itu ya. Jadi kita dikembalikan ke sana gitu ya. Kembalikan pada payung hukum yang ada di gitu. Jadi itu tidak bisa ditawar-tawar lagi gitu ya. Itu sudah disepakati. Kalau melanggar aturan, melanggar hukum ya. Ketika dihadapkan pada dua kasus tadi yang dilema etika, lalu langkah maksudnya itu bagaimana cara mengambilan keputusannya? Ya seperti tadi ya, untuk dilema etika yang sama-sama benar gitu ya. Jadi yang pertama ya jangan melihat kedekatan gitu ya. Jadi tingkat subjektivitasnya dihilangkan, kita disampingkan dulu gitu ya. Di sini diambil hati nurani yang berasal dari kita, mana yang paling benar gitu ya. Yang kedua dilihat dari segi menurutnya mana yang paling sedikit ya. Kemudian yang ketiga yang dirugikan paling sedikit itu mana gitu ya. Itu diambil oleh kita yang terbaik gitu ya. Jadi renungkan gitu, jangan terburu-buru gitu ya, mengambil keputusan. Direnungkan dulu ya. Kemudian diambil di tempat atau di waktu yang betul-betul kondusif, tepat ya, yang ya. kondusif gitu. Lalu hal-hal apa saja yang Bapak anggap sama ini efektif ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, yang efektif mengambil keputusan dalam dilema etika yaitu diambil waktu yang tepat dan kondusif. Nah, kemudian dipanggil satu orang untuk diajak bicara gitu ya. Diajak bicara untuk pengertian gitu. Yeah. Jangan sampai ada salah paham gitu ya. Oh, Setelah itu baru bicara bersama-sama. Oh, berarti Ya, konfirmasi dulu secara individual ya, dulu. individual person gitu ya. Kemudian setelah diambil langkah itu diajak bicara bersama, ya musyawarah, diambil keputusan yang terbaik menurut kita gitu lah. Win-win solution tadi ya Pak ya? Ya, gitu. Baik. Lalu hal-hal apa saja yang Bapak anggap sama ini efektif ketika mengambil keputusan dalam kasus dilema etika?
Ya, yang efektif mengambil keputusan pengambilan etika yaitu diambil waktu yang tepat, yang kondusif, nah, kemudian eh, kemudian dipanggil satu orang untuk diajak bicara gitu ya, diajak pengertian dan diajak bicara untuk pengertian gitu, Iya. jangan sampai ada salah paham gitu Oh, ya. Setelah itu baru bicara bersama-sama. oh, berarti Ya, konfirmasi dulu secara individual ya dulu. individual person Ya, to person gitu person. ya. Kemudian setelah diambil langkah itu diajak bicara Musyawarah, bersama, ya. ya musyawarah, diambil keputusan yang terbaik Ya. menurut kita gitu lah. Win-win solution tadi ya Pak ya? Ya, Ya, gitu. baik. Nah, ya. Baik. Selanjutnya Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan? Tantangannya di mana? Gitu. Ya, tantangan yang dihadapi untuk mengambil keputusan apalagi yang win-win solution ini adalah waktunya yang mepet. Ya, betul. Gitu ya. Waktunya yang mepet itu yang benar-benar harus diambil keputusan secepat mungkin dan harus seakurat mungkin. Itu yang tantangan gitu ya. Yang kedua adalah pengambilan keputusan yang benar-benar misalkan masalah finansial gitu. Rata-rata itu yang biasanya yang paling berat itu masalah yang berhubungan dengan finansial gitu. Kalau dengan aturan-aturan gitulah bisa kalau dengan berhubungan dengan finansial pasti Secermat mungkin ya Pak ya. ada seorang yang benar-benar dirugikan secara material gitu kan. Kalau dengan material dengan isi perut itu biasanya pada pada susah gitunya menerimanya gitu yang sebelahnya gitu yang tidak diputuskannya itu tuh gitu ya. Berarti tantangannya itu ya Pak ya? Ya, terkait itu. dengan waktu dan finansial. Ya, yang berhubungan dengan finansial itu yang benar-benar paling berat itu. Gitu. Baik Pak, apakah ketika Bapak dihadapkan pada kasus dilema etika, apakah ada jadwal tertentu? Jadwal khusus untuk penyelesaiannya? Atau misalnya ketika ada dilema etika langsung diselesaikan saat itu juga pada tempat tertentu gitu? Biasanya untuk pengambilan keputusan yang terkait dengan dilema etika itu diambil waktu yang tepat ya, seperti tadi dikatakan bahwa diambil keputusannya itu di waktu yang tepat ya, misalkan di waktu yang tenang gitu ya, kemudian di ruang khusus ya, tidak di tempat yang ramai misalkan yang tenang gitu ya, kemudian apabila perlu terisolasi dari yang lain ya. Misalkan khususnya bersifat pribadi gitu ya, yang orang lain tidak boleh tahu, jadi jauh dari yang lain gitu. Di ruang yang tertentu, kemudian waktunya yang tepat, yang tenang gitu ya, melihat kondisi yang dirundingkannya juga orangnya itu sudah tenang gitu, tidak misalkan orang baru selesai kerja misalkan masih berkeringat disuruh berunding gitu kan, jadi lebih tenang dulu lah, sudah rileks baru diajak ngobrol. Dan itu pun kalau yang urgen sekali bisa di hari itu langsung gitu ya. Nah, kalau urgen sekali bisa menimbulkan hal-hal itu bisa melebar, bisa membawa kasusnya dengan orang lain, bisa melebar, itu harus diselesaikan hari itu ya hari itu. Kalaupun tidak bisa menimbulkan melebar ke orang lain ya bisa misalkan untuk besoknya, biar mereka juga berpikir dulu dan kita juga berpikir lebih banyak waktu lah gitu. Itu jadi bisa akurat gitu, bisa merenung dulu kita malam, jadi ada jeda dulu ya, untuk memikirkan gitu ya Pak ya? Ya biar lebih akurat gitu ya. Kalau itu tidak bisa menimbulkan dampaknya kepada orang lain yang lebih banyak gitu loh. Kalau yang harus bisa menimbulkan membawa orang lain yang lebih banyak, lebih besar ya harus hari itu.
tergantung kondisinya gitulah. Ketika Bapak dihadapkan pada kasus dilema etika, adakah seseorang ataupun faktor pendukung apa yang membantu Bapak dalam mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Biasanya gitu, seseorang itu ada yang dituakan, walaupun saya itu bapak yang sebagai kepala sekolah misalkan di Pimpinan tertinggi. pimpinan tinggi di institusi SMP 4 Namrah misalkan sini ya, itu adalah pemegang keputusan, tetapi ya namanya juga kepala sekolah itu adalah manusia gitu ya. Manusia itu adalah tempatnya salah, tidak ada kesempurnaan gitu ya. Maka kalaupun kasusnya ini adalah win solution ya, karena sama-sama ini benar, mana yang belum benar, biasanya bisa juga meminta ujangan atau masukan dari orang lain yang dituakan oleh bapak, oleh saya gitu ya. Bisa apakah ajangan yang betul-betul mereka itu hidupnya berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang lebih dekat gitu ya. Kalau kita kan sibuk dengan pekerjaan duniawi gitu ya. Atau pada rekan yang lebih tua gitu, yang lebih berpengalaman gitu, yang biasa dituakan di kampungnya atau di institusi yang lebih tinggi lagi misalkan, itu bisa biasa dilakukan oleh saya gitu. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mulai dari awal tentang mengidentifikasian kasus dilema etika sampai pertanyaan yang terakhir ya, siapa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, hikmah apa, pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman ketika pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada kasus dilema etika? Pasti banyak ya Pak ya? Ya, hikmahnya dari sini adalah satu, dituntut lebih bijaksana gitu ya. Yang kedua, dituntut menjadi lebih dewasa gitu ya. Yang ketiga, dituntut untuk cepat bertindak gitu ya. Kalau ada yang lebih urgen harus benar-benar gitu ya. Yang keempat, tidak memandang bulu lah gitu ya. Tidak memandang bulu tapi oh ini kasihan, ini teman saya yang lebih dekat ya. Pokoknya adalah aturan yang dinomorsatukan gitu ya. Aturan yang dinomorsatukan dan mana yang lebih bermanfaat gitu ya. Itu yang diambil gitu ya. Ya Bapak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga saya juga jadi banyak pengalaman baru, jadi banyak ilmu-ilmu baru lagi untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan lah ini menjadi rujukan ataupun menjadi pemicu gitu ya, bagi ibu untuk lebih lebih bijak gitu ya. Kemudian jadi pengalaman untuk kedepannya, karena siapa tahu ya karir ibu juga yang bisa menanjak gitu ya, bisa meniti karir yang lebih tinggi lagi, yang disuguhi bahan gitu ya, bahan untuk kedepannya. Dan juga di lingkungan kita juga kan ini bisa diterapkan juga gitu ya, bisa sama teman, bisa di keluarga, bisa di keluarga ibu sendiri atau keluarga besar ibu gitu ya. Kasus mah pasti ada ya Ya, Pak? namanya juga kehidupan gitu, pasti bersinggungan lah, makhluk sosial pasti bersinggungan dengan orang lain, pasti ada masalah. Ya alhamdulillah dari pembelajaran ini kita bisa lebih objektif lagi ketika dihadapi pada kasus-kasus ya Pak ya. Jadi bisa lebih tahu oh ini dilema etika, oh ini bujukan moral, mana yang wajib memang harus diselesaikan dengan jalurnya, atau memang tidak perlu diselesaikan karena memang sudah salah, misalkan kalau bujukan moral seperti itu ya Pak ya. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya. Aku bingung sedikit. Jadi ketika Bapak dihadapkan pada kasus dilema etika, adakah seseorang ataupun faktor pendukung apa yang membantu Bapak dalam mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan? Biasanya gitu, seseorang itu ada yang dituakan, walaupun saya itu bapak yang sebagai kepala sekolah misalkan di pimpinan tertinggi. Pimpinan tinggi di institusi SMP 4 Namrah misalkan sini ya, itu adalah pemegang keputusan, tetapi ya namanya juga kepala sekolah itu adalah manusia gitu ya. Manusia itu adalah tempatnya salah, tidak ada kesempurnaan gitu ya. Maka kalaupun
kasusnya ini adalah living solution ya, karena sama-sama ini benar, mana yang paling benar. Biasanya bisa juga meminta ujangan atau apa namanya, masukan dari orang lain yang dituakan oleh Bapak, oleh saya gitu ya. Bisa apakah jangan yang betul-betul mereka itu hidupnya berhubungan dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul yang lebih dekat gitu ya. Kalau kita kan sibuk dengan pekerjaan duniawi gitu ya. Atau pada rekan yang lebih tua gitu, yang lebih berpengalaman gitu, yang biasa dituakan di kampungnya atau di institusi yang lebih tinggi lagi misalkan, itu bisa biasa dilakukan oleh saya gitu. Baik Pak, pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, mulai dari awal tentang pengidentifikasian kasus dilema etika sampai pertanyaan yang terakhir ya, siapa yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, hikmah apa? Pelajaran apa yang bisa Bapak ambil dari pengalaman ketika pengambilan keputusan ketika dihadapkan pada kasus dilema etika? Pasti banyak ya Pak ya? Ya, hikmahnya dari sini adalah satu, dituntut lebih bijaksana gitu ya. Yang kedua, dituntut menjadi lebih dewasa gitu ya. Yang ketiga, dituntut untuk cepat bertindak gitu ya. Kalau ada yang lebih urgen harus benar-benar gitu ya. Yang keempat, tidak memandang bulu lah gitu ya. Tidak memandang bulu, tapi oh ini kasihan, ini teman saya yang lebih dekat ya. Pokoknya adalah aturan yang dinomorsatukan gitu ya. Aturan yang dinomorsatukan dan mana yang lebih bermanfaat gitu ya. Itu yang diambil gitu ya. Ya Bapak, terima kasih untuk wawancara hari ini. Semoga saya juga jadi banyak pengalaman baru, jadi banyak ilmu-ilmu baru lagi untuk kedepannya. Ya mudah-mudahan lah ini menjadi rujukan ataupun menjadi pemicu gitu, bagi ibu untuk lebih lebih bijak gitu ya. Kemudian jadi pengalaman untuk kedepannya, karena siapa tahu ya karir ibu juga yang bisa menanjak gitu ya, bisa meniti karir yang lebih tinggi lagi, yang disuruh bahan gitu ya, bahan untuk kedepannya. Dan juga di lingkungan kita juga kan Mas, ini bisa diterapkan juga gitu ya, bisa sama teman, bisa di keluarga, bisa di keluarga ibu sendiri atau keluarga besar ibu gitu ya. Kasus mah pasti ada Ya, Pak? namanya juga kehidupan gitu. Pasti bersinggungan lah, makhluk sosial pasti bersinggungan dengan orang lain, pasti ada masalah. Ya alhamdulillah dari pembelajaran ini kita bisa lebih objektif lagi ketika dihadapi pada kasus-kasus ya. Jadi bisa lebih tahu, oh ini dilema etika, oh ini bujukan moral, mana yang wajib memang harus diselesaikan dengan jalurnya, atau memang tidak perlu diselesaikan karena memang sudah salah, misalkan kalau bujukan moral seperti itu ya Pak ya. Gitu. Terima kasih banyak atas waktunya ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Aku pingin sedikit.